Federasi Sepak Bola Malaysia resmi mengambil langkah untuk melawan sanksi dari AFC. Keputusan ini diambil setelah hukuman berat dijatuhkan pada 17 Maret 2026. Sanksi tersebut berasal dari Komite Disiplin dan Etika AFC. FAM langsung mengirimkan surat resmi untuk meminta penjelasan mendalam kepada AFC. Langkah ini menjadi tahap awal sebelum proses banding dilanjutkan ke jalur hukum. Kasus ini bermula dari pelanggaran serius yang dilakukan oleh tim Malaysia. Mereka terbukti menurunkan 7 pemain naturalisasi dengan dokumen ilegal. Pelanggaran ini terjadi dalam kualifikasi Piala Asia. Akibatnya 2 pertandingan Malaysia dianulir dan dianggap kalah WO 0-3. Laga melawan Nepal dan Vietnam menjadi yang terdampak langsung dari keputusan ini. Dampaknya sangat besar karena Malaysia kehilangan poin penting di klasemen. Mereka pun dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia. Selain itu, FAM juga dijatuhi denda sebesar $50.000 AS. Meski demikian, pihak Malaysia masih berusaha memperjuangkan keadilan melalui banding. Jika upaya di AFC gagal, kasus ini berpotensi dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. FIFA akhirnya membuat gebrakan besar di kawasan Asia Tenggara. Turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup resmi diumumkan. Ini akan menjadi edisi perdana yang digelar secara khusus untuk negara ASEAN. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Keputusan ini telah disetujui langsung oleh Dewan FIFA. Turnamen ini menjadi inisiatif baru yang berbeda dari Piala AFF. FIFA ASEAN Cup hadir dengan konsep yang lebih kompetitif. Salah satu keunggulan utamanya adalah masuk dalam kalender FIFA Matchday. Artinya, setiap pertandingan akan memberikan poin ranking FIFA penuh. Sebanyak 11 negara anggota ASEAN dipastikan akan ambil bagian. Kabar baiknya, klub wajib melepas pemain mereka untuk turnamen ini, termasuk para pemain yang berkarir di Eropa dan luar negeri. Hal ini memungkinkan setiap tim tampil dengan kekuatan terbaiknya. Meski sudah resmi diumumkan, format turnamen masih disusun. FIFA akan bekerja sama dengan AFC dan AFF untuk merampungkannya. Era kepelatihan John Herman di Timnas Indonesia resmi dimulai sejak Januari 2026 dengan semangat perubahan. Ia membawa pendekatan modern yang memadukan pengalaman internasional dan kekuatan lokal. Komposisi staf yang dibangun pun dirancang untuk menciptakan tim yang solid dan kompetitif. Herman sendiri dipercaya sebagai pelatih kepala hingga Januari 2028. Pengalamannya bersama Timnas Kanada menjadi modal besar untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Untuk memperkuat strategi, ia didampingi oleh Simon Grayson sebagai asisten pelatih. Grayson dikenal sebagai mantan manajer klub besar Inggris dan bergabung pada Maret 2026. Kehadirannya menambah kedalaman taktik menjelang kompetisi internasional seperti FIFA Series. Di sisi lain, Nova Arianto tetap dipertahankan sebagai asisten pelatih. Perannya penting sebagai jembatan antara staf asing dan pemain lokal. Nova juga menjaga kesinambungan filosofi dari era sebelumnya. Dalam aspek kebugaran, Cesar Meilan dipercaya sebagai pelatih performa fisik. Ia membawa pendekatan berbasis data untuk meningkatkan kondisi pemain secara maksimal. Posisi pelatih kiper kini dipegang oleh Damian van Rensburg yang naik peran. Sementara itu, Sofi Imam Faisal melengkapi tim sebagai asisten pelatih fisik dari tenaga lokal. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi membatalkan seluruh proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031 dan 2035. Keputusan ini diumumkan pada 19 Maret 2026 dan langsung mengejutkan banyak pihak. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari keputusan mendadak tersebut. Sebelumnya, Indonesia telah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal untuk edisi 2031. Harapan besar pun sempat muncul untuk melihat turnamen bergengsi itu digelar di tanah air. Namun, semua rencana itu harus tertunda akibat kebijakan baru dari FIFA. FIFA meminta agar kalender pertandingan internasional diselaraskan dengan turnamen besar lainnya. Salah satu perubahan utama adalah permintaan agar Piala Asia digelar pada tahun genap. Langkah ini bertujuan menyamakan jadwal dengan kompetisi seperti Euro dan Copa America. Akibatnya, edisi 2031 kemungkinan akan digeser ke tahun 2032. Begitu juga dengan edisi 2035 yang berpotensi mundur ke tahun 2036. AFC menegaskan bahwa proses bidding saat ini dihentikan sepenuhnya. Keputusan tersebut mengacu pada regulasi resmi dalam proses penawaran kompetisi. Meski begitu, jadwal dan tuan rumah untuk turnamen terdekat tetap tidak berubah. Piala Asia 2027 tetap akan berlangsung di Arab Saudi, sementara Indonesia masih dipercaya menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Nama Luke Vickery kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda ini menunjukkan komitmen besar untuk membela timnas Indonesia melalui jalur keturunan.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa ia memiliki bukti kuat garis keturunan dari Sumatera. Dokumen penting tersebut berasal dari neneknya yang lahir dan besar di wilayah tersebut. Bahkan, dokumen yang dimiliki disebut-sebut merupakan dokumen asli seperti akta kelahiran atau surat baptis. Keaslian dokumen ini menjadi faktor krusial dalam memenuhi syarat kelayakan pemain sesuai aturan FIFA. Bukti tersebut juga dinilai sebagai strong evidence yang memperkuat proses naturalisasi. Dengan adanya dokumen asli, proses verifikasi diyakini akan berjalan jauh lebih cepat. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI yang tengah mengurus administrasi sang pemain. Per Maret 2026, dokumen tersebut sudah diserahkan kepada tim legal untuk diperiksa. Proses administrasi pun kini memasuki tahap penyelesaian akhir. PSSI menargetkan Luke Vickery bisa segera resmi membela timnas Indonesia. Debutnya diharapkan terjadi sebelum ajang FIFA Asian Cup digelar. Selain itu, ia juga diproyeksikan tampil dalam sisa kualifikasi turnamen AFC mendatang. Sebagai penyerang muda yang bermain di Australia, Luke Vickery diharapkan mampu memperkuat lini serang timnas Indonesia di masa depan. Timnas Indonesia berpeluang besar mendulang poin penting di FIFA Seri-Seri Indonesia. Peluang ini terbuka lebar jika skuad Garuda mampu melangkah hingga partai final. Langkah awal yang harus dilewati adalah menghadapi Saint Kitts and Nevis. Kemenangan di laga tersebut menjadi kunci untuk membuka jalan ke babak final. Jika berhasil menang, timnas Indonesia akan menghadapi pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Duel di partai final akan sangat menentukan jumlah poin yang bisa diraih. Apabila Indonesia sukses mengalahkan Saint Kitts and Nevis, tambahan poin sebesar 3,95 bisa dikantongi. Angka ini menjadi modal awal yang cukup penting untuk mendongkrak ranking FIFA. Namun, potensi lonjakan terbesar datang jika Indonesia bertemu Bulgaria di final. Kemenangan atas Bulgaria bisa memberikan tambahan poin hingga 6,20. Secara total, dua kemenangan tersebut akan menghasilkan sekitar 10,16 poin. Tambahan poin ini berpotensi membawa Indonesia naik ke peringkat 116 dunia. Sebaliknya, jika lawan di final adalah Kepulauan Solomon, poin yang didapat tidak sebesar itu. Hal ini disebabkan peringkat FIFA Bulgaria yang lebih tinggi dibanding Kepulauan Solomon. Kini, peluang besar terbuka bagi timnas Indonesia untuk benar-benar melejit di ranking dunia. Menjelang FIFA Series di Jakarta, harapan besar tertuju pada lini depan timnas Indonesia. Sosok yang paling disorot adalah penyerang muda, Ole Romeni. Pemain yang kini membela Oxford United itu diprediksi menjadi solusi krisis gol skuad Garuda. Kehadirannya diyakini mampu memberikan warna baru dalam skema serangan tim. Pelatih John Herdman disebut akan mengandalkannya sebagai ujung tombak utama. Dalam formasi 3-4-2-1, peran striker menjadi kunci dalam membuka pertahanan lawan. Romeni dinilai cocok dengan gaya permainan yang dinamis dan agresif. Dengan tinggi badan 185 cm, ia memiliki keunggulan dalam duel udara dan positioning. Kemampuan menahan bola juga menjadi nilai plus dalam membangun serangan. Selain itu, insting mencetak golnya menjadi aspek yang paling dinantikan. Ia diharapkan mampu memaksimalkan setiap peluang yang tercipta di depan gawang. Perannya sebagai target man juga penting untuk membuka ruang bagi lini kedua. Gelandang serang bisa lebih leluasa masuk dan menciptakan peluang tambahan. Debutnya di ajang ini akan menjadi pembuktian kualitasnya bersama timnas Indonesia. Kini publik menantikan apakah Romeni mampu menjawab ekspektasi besar tersebut.